terbakar sunyi terpanggang api. Lahap mengoyak kerangka, Lindap membawa petaka. Lahar mengunyah kaldera, liar melepuh sengsara. Debar jantung tak beraturan, waspada kembali digaungkan. Terpaku, sulit menghindar, sakit menjalar. Meledak berhamburan, mendepak beraturan. Rusak fungsi otak, mencerna pergi yang mendadak. Tuli telinga disumpal kata, buta mata digelapkan duka. Bisu mulut dibungkam tanya, lemas tubuh direnggut runtuh terpenggal. Paragraf yang tegas membunuh, kalimat yang menamatkan kisah kita yang katamu baiknya berpisah. Katamu, aku hidup sebagai denyut di separuh tubuhmu. Katamu, aku penyelamat dari setiap ragu yang melemahkan jiwamu. Katamu, akulah jawaban itu yang kau tunggu di sepanjang doamu. Palsu, kau lebih tepat disebut kemarau yang bersembunyi di balik manja yang memancarkan iba. Serupa bencana, menikam rencana, keringkan harap yang mengalir, matikan hulu ke hilir, hentikan tungkai asa secara paksa sebab hati kehilangan rasa. Lalu, aku harus menerima begitu saja. Bagaimana tentang tujuan yang lenyap dalam bimbang, padahal layar telah terkembang? Angin pun kian menerpa dari samudra ketiadaan menuju dekap pelabuhan. Lupakah kau akan tepian yang pernah menyambut penantian di jejak pasir yang tersapu lautan? Akulah kepak anggun camar dan kau lembayung yang membiasku. Kita lukisan langit yang abadi di figura tanpa tepi, terpajang di mimpi semua orang, terkenang sebagai elok yang sulit hilang. Debur ombak memukul karang tak beranjak memikul seorang. Kau menampik langit dengan sengit, mencuri biru dan jingga, mengganti dengan haru dan tega, mengubah warna senja dengan gelap membiru setara lebam di ulu hatiku. Kemudian memaksa aku untuk mengerti laksana pahit yang lebih pekat dari berjuta gelas kopi. Mengganti letak yang selama ini berdetak dari jantungku ke derap kakimu. Langkah yang dulu selalu menujuku kini berpijak ke arah baru, bukan kepadaku, bukan denganku, melainkan pada impian yang dengan sadar kau tak mengajakku. Padahal dengan begitu sabar aku telah menunggu. Kecewa pasti, tetapi aku lebih tak terima atas pergimu yang terlalu tiba-tiba, tanpa tatap mata, hanya lewat kata. Tertampar kenyataan besar, terkapar kemudian sadar. Ternyata menemani dari awal tetap bisa ditinggal, menyemangati di saat terpuruk juga mampu terbuang dengan buruk. Tak ada yang bisa menjamin alasan bertahan bila kepergian telah jadi pucuk pimpinan. Ia memerintahkan gerak-gerik tubuh untuk tetap teguh, mendesak satu pihak untuk percaya bahwa tanpanya akan tetap bahagia. Siapa yang bisa menjamin? Keluarga hanya menyuruh sabar. Teman-teman kian sibuk dan kehilangan kabar. Orang baru sulit dipercaya agar kisah ini tak diumbar. Mengeluh di media sosial hanya jadi bahan olokan. Ingin ke psikolog, takut biaya pertemuan. Menulis di catatan hanya sejenak melupakan, kemudian tangis kembali menggempur ingatan lalu. Di manakah pertolongan?
Huru-hara pun menyala di tengah kebingungan. Berita menyalak menyoroti kerusuhan. Kupandangi air mata lain yang begitu liar menghabisi pikir, meraung di puncak getir, menuntut nurani yang selalu berhalangan hadir. Memang pedihku tak sebanding dengan mereka, tapi bukankah kesedihan bukan tentang mencari juara? Sehingga melintas di pikiranku tentang sila kelima, sebab keputusan sepihak adalah ketidakadilan dan negara perlu bertindak mencari solusi yang merangkul kerakyatan. Harus mau. Pasti bisa. Segera. Alihkan pajak itu ke sektor baru, merawat mereka yang didera pilu, karena kebahagiaan bangsa adalah penopang tumbuh kembang suatu negara. Sebab hingga saat ini tak pernah kutemukan manuskrip yang mengatur tentang perasaan. Coba, adakah undang-undang yang mengatur tata hati kala dia pergi tanpa mediasi? Atau peraturan daerah saat cinta kebingungan menentukan arah? Atau imbuan sederhana yang memberi solusi saat perasaan berujung perpisahan? Adakah? Sepertinya nihil. Harapan yang terlalu mustahil. Para pemangku kebijakan hanya ingin mendapatkan suara tanpa pernah peduli bahwa rakyatnya habis dihunjam lara. Melambaikan tangan dan tertawa puas, melintasi setiap mata yang terlintas. Lalu kita dipaksa melanjutkan hidup dengan cara sendiri sebab mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi yang kita tak pernah diberitahu. Tiba-tiba kemewahan menyelimuti mereka hingga anak cucu. Sementara kita masih menangis tanpa menikmati apapun. Seperti yang telah dituliskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nyatanya hanya mereka yang makmur dan kita makin terjerat. Sudah miskin tak berkesudahan, kini sakit hati harus dipikul sendirian. Sibuk menyalahkan padahal jelas tak didengarkan. Hati kian pedih ditelan kebingungan. Terseret air mata yang mulai menggelar pesta, menyeret ke lorong lembab dengan dupa yang menyala. Wanginya menyelimuti jiwa bagai pelukan sosok tak kasat mata, mendekap dalam mesra yang menanggalkan logika, menjadi kesakralan yang memercik obor dari neraka, sebagai persembahan ritual menyingkirkan luka. Gemuruh langit menghadiahkan petir. Gempa di bumi mencengkram langkah yang khawatir. Inti bumi terbuka, memuntahkan lahar sebagai jalan pembuka, mengubur paksa yang masih bernyawa, membakar perasaan tanpa bela sungkawa.